praktek sering disebut observasi dengan pengembalian. Bagaimana sifat-sifat cuplikan yang diambil tanpa pengembalian dari populasi yang kecil. Nilai momen pertama cuplikan jenis ini akan berfluktuasi sekitar nilai mu, dan nilainya yaitu yang pertama ekspektasi XI sama dengan mu. Momen keduanya sigma kuadrat X atau varians cuplikan akan bernilai sebesar kombinasi linier dua variabel yaitu AX plus BY akan memiliki varian sebesar A kuadrat varian X plus B kuadrat varian Y plus 2AB cos X Y. Faktor didekati dengan faktor N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. 2. Varianse X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi N kecil kurung kuartal N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Di mana N besar merupakan jumlah anggota populasi, N kecil jumlah anggota cuplikan atau sampel. Bentuk distribusi rata-rata cuplikan jenis ini juga mendekati normal bila anggotanya cukup besar. Oke, jelas ya. Jadi kalau tadi kita udah ketahui ya, ekspektasi dari sampel atau ekspektasi dari yang kita observasi atau ekspektasi dari data yang kita ambil sama dengan rata-rata populasi. Sigma kuadrat X ini varians. Kalau sigma saja dia standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi ini varians ya. Varians kita lihat ya, kalau dalam kombinasi linear dua variabel, jadi AX tambah BY, dia itu kita menggunakan A kuadrat tambah varian X tambah B kuadrat varians Y ditambah 2AB dikali covariance X, Y. Dengan faktornya yaitu N kurang N per N kurang 1. Berarti N populasi dikurang N sampel dibagi N populasi dikurang 1. Ini, terus varian X bar sama dengan sigma kuadrat per N dikali dengan faktornya tadi N kurang N per N kurang 1. Oke, bisa dilihat. Ini hanya N besar populasi, N kecil sampel ya. Kita lanjutkan. Oke, silahkan. Sudah berganti orang ya. Slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan kami Kak Tia Astuti. Kak Tia Astuti dipersilahkan. Tia? Kak Tia ngirim Oke. suara nggak Pak? Kita lihat ya. Ini terlalu banyak yang mengirim chat ya. Tia itu namanya apa? Tidak ada ya? Astuti. Tidak ada ya di lainnya? Karena kan udah dikonfirmasi kalau seandainya nggak bisa langsung, bisa kirim audio suara langsung ke Bapak gitu. Ada namanya Tia. Emang Tia namanya? Iya Tia. Ini siapa? Itu Nayumi. Umi Salama. Tidak ada ya? Atau kapan dia kirim? Saya cek dulu ya. Tia. Karena kalau dia kerja dia nggak bawa HP Pak, jadi kayaknya dia nggak bisa langsung. Nama lainnya Tia. Nama lainnya Tia. Emang Tia namanya? Iya Tia. Tidak ada ya? Tidak ada dia kirim. Terus gimana Pak? Apa mau lanjut ke saya?
Oke, dilanjut dulu ya. Nanti kalau tidak ada kita balik lagi ke sini ya. Oke, kita lanjut dulu ke bahagian Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di slide selanjutnya itu ada soal nomor 4. Diketahui sebuah pabrik rantai sepeda mencatat data bahwa panjang rata-rata satu mata rantai akan sekitar mu sama dengan 0,5 dengan sigma sama dengan 0,04. Sebuah rantai sepeda terbuat dari 100 mata rantai. Bila standar pabrik menerima sebuah rantai sepeda yang panjangnya antara 49 sampai 50 cm, berapa proporsi rantai yang diproduksinya akan memenuhi syarat? Jadi cara pengerjaannya diketahui mu tadi 0,5 cm, sigma 0,04 cm, n sama dengan 100. Jadi dicari X bar sama dengan 49, maka Z-nya itu X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N, dimasukkan ke dalam rumus. X barnya itu berarti 49 dibagi N ya, ketemunya 0,49 dikurang 0,5 dibagi 0,04 dibagi akar dari 100, maka hasilnya adalah min 2,5. X bar sama dengan 50, maka Z-nya sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Dimasukkan ke dalam rumus sama tadi, berarti X barnya itu caranya 50 dibagi N atau 100, hasilnya 0,5 dikurang 0,5 dibagi 0,04 dibagi akar 100, maka hasilnya adalah 0. Ditanyakan tadi proporsi rantai, jawabnya adalah PR X bar lebih besar dari 49 kurang dari 50 sama dengan PR Z lebih besar dari min 2,5 min PR Z kurang dari 0. Didapat 0,0062 dikali 0,1587, maka hasilnya adalah 0,0009. Kalau dimasukkan ke dalam persen, berarti dibagi per 100 itu adalah 0,09%. Jawabannya adalah C. Jadi tidak ada yang memenuhi syarat karena hasil probabilitasnya 0,09%. Untuk soal yang kelima itu bila suatu rantai sepeda terdiri atas 99 mata rantai, maka berapa proporsi produknya yang memenuhi syarat? Soalnya hampir sama nomor 4, cuman bedanya itu di N. Kalau di sini N-nya adalah 99, mu-nya itu 0,5, sigmanya 0,04. Ditanyakan PR-nya, jawabnya adalah X bar sama dengan 49, maka Z X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar 5. Dimasukkan ke dalam rumus tadi, berarti di sini 49 dibagi N ya, jadi ketemunya 0,49 dikurang 0,5 dibagi 0,04 dibagi akar 99. Hasilnya min 0,01. Untuk X bar sama dengan 50, maka Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N. Dimasukkan ke dalam rumus sama, berarti X bar itu 50 dibagi 99 ketemunya 0,5 dikurang 0,5 dibagi 0,04 dibagi akar 99, maka hasilnya 0. Cara penyelesaiannya, PR X bar lebih kurang dari 49, lebih besar dari 49 kurang dari 50, jadi PR Z-nya lebih besar dari min 3,33 kurang dari 3,33, PR-nya Z lebih besar dari min 0,01, PR Z kurang dari 0. Jadi 0,4960 dikali 0,5 hasilnya 0,01.
248 dimasukkan ke dalam persentasi itu 24,8%. Oke, jelas semua? Jelas ya? Maaf Pak, Ya, silakan. Dedi Pak. Ya, silakan, Dedi. Itu Pak untuk yang PRZ lebih kecil dari 0. Yang kalau di soal 4 itu kan PRZ lebih kecil dari 0 itu kan 0,1587. Kalau yang di soal nomor 5, PRZ lebih kecil dari 0-nya 0,5. Gimana itu Pak perbedaannya? Oke, Suci, kok bisa berbeda, Ci? Di sini Itu di atas itu kalau yang di nomor 4 itu ada min PR ya. Kalau yang di 5 PR aja. Mungkin di situ kali Pak bedanya Pak. Oke, Dedi tahu jawabannya? Berarti Coba Bapak bedanya lebih cuman jelas. ya. Oke, jadi kita lihat ya. Di sini kita kan mencarinya kalau misalnya di tabelnya ya, yang kecil dari 0. Coba lihat tabelnya. Kecil dari 0 berapa nilainya? Lihat di tabelnya tadi. Untuk 0,0. Minus 1. Tabel modul 6 titik berapa? Oke, udah. 47. 647. 0,0. Jadi untuk 0,0 itu jadi kalau untuk 0,0 itu seharusnya 0,5 ya. Jadi untuk semuanya itu harus 0,5 karena dia setengah ya. Kalau setengah itu kan 0,5, kalau nilainya distribusinya 0 itu berarti 0,5. Ini setelah dihitung sama tidak hasilnya? Kita cek perhitungannya lagi ya. Jadi untuk menghitungnya itu kita lihat X kurang new per 0, kita masukkan masing-masing. 0,49 dikurang 0,5 dibagi 0, ini bisa paham semua ya tahapan ini? Rumusnya sama. X bar kurang new dibagi sigma dibagi akar N. Diketahui soal semua. X barnya berapa? 49. Jadi 0,49 dikurang 0,5 dibagi 0,04 dibagi akar 100. 0,5 dikurang 0,5, ini udah 0 ya. Ini juga 0,5 kurang 0,5 berarti 0. Seharusnya sama ya nilainya. Untuk PR probabilitas Z-nya kecil dari 0 harusnya sama ya. Jadi yang kita gunakan adalah 0,5. Nah, Oke, paham? Berarti itu soal nomor 4 itu 0,5 juga ya Pak ya? Iya. berarti salah itu. Coba dilihat nanti di Google atau di di buku Walpole ada ya tabel Z yang komplitnya. Nanti lihat nilai nolnya di situ berapa. Ada buat di situ tabel Z muncul dia. Karena atau kita coba searching di sini ya. Biar semua bisa lihat. Oke, di tabel Z itu 0,1 kalau nggak salah Pak. Nah, ini lihat ya, ada negatif, ada apa ya. Nah, jadi dia tabelnya itu ada negatif, ada positif. Tadi kalau kita gunakan 0,0, berapa nilainya? 0,0 ya, yaitu 0,5. Oke, dapat ya semua? Tabel Z ya. Oke, jadi yang kita gunakan 0,5. Ini 0,5, ini juga 0,5. Oke, paham semua? Ya, paham, Pak. Oke, kita lanjutkan.
Pak, bentar Pak. Ya, silahkan. Lagi ngomongin kakek bentar. 2 menit. Iya. 2 menit 2 detik. Ya, silahkan. Jadi bagaimana semua ya, terasa ya kalau kemarin kita menonton video tahun lalu membantu ya untuk memahami. Sekarang saat membuat video terasa lebih paham atau terasa sama saja atau bagaimana? Ada tambahan dikit Pak, lebih paham. Ya. Kalau kemarin kan menonton video tahun lalu, mendengarkan. Sekarang Iya. membuat video penjelasan. Mana yang lebih rasa-rasanya yang membuat lebih paham kira-kira kalau memahami materi? Membuat video, Pak. Buat video Pak. Ya, membuat video. Karena harus memahami. Karena kalau membuat video, kalau mendengarkan berarti kita mendengarkan ya. Kalau membuat video itu kita mencoba menjelaskan. Kalau menjelaskan tidak mungkin baca saja ya. Ya. Terpaksa harus Pak, memahami. udah Pak. Oke, dah kita lanjutkan. Untuk slide selanjutnya, tes formatif 2 diketahui pada contoh 7, bila dari populasi diambil cuplikan acak dengan pengembalian, maka 2 momennya adalah, untuk cara pengerjaannya, jadi momen 1 itu ekspektasi X, 2,5 ditambah 4,0 ditambah 5,0 ditambah 6,5 ditambah itu bukan 5,5 ya Pak, tapi 4,5 ditambah 7 ditambah 8,5 ditambah 9,5 dibagi dengan 100. Dilihatnya tuh dari contoh 7. Jadi ketemunya itu ada dibagi 10 jadi ketemunya 6. Udah bisa cara pencariannya belum yang itu 2,54 ditambah 4 itu ya. Jadi caranya tadi 2 ditambah 3 dibagi 2 itu kan ketemunya 2,5 dan dengan selanjutnya ya. Dan untuk yang momen 2 diketahui sigma kuadrat sama dengan 10,8 N sama dengan 2. Ditanya sigma kuadrat X bar, sehingga sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi N sama dengan 10,8 dibagi 2. Hasilnya 5,4 C. Untuk soal nomor 2, rata-rata tinggi seluruh mahasiswa UPI adalah 170 cm dengan simpangan baku 7,5 cm. Jumlah siswa UPI adalah 3.000 orang. 80 buah cuplikan diambil, masing-masing dengan anggota sebesar 25 mahasiswa. Apabila pengambilan adalah tak dikembalikan, maka berapa nilai harapan rata-rata dan simpangan baku dari distribusi rata-rata cuplikan. Nomor 2 untuk cara pengerjaannya diketahui mu-nya itu 170, sigmanya itu 7,5, N besarnya itu 3000, N kecilnya itu 25. Ditanyakan ekspektasi X dan sigma kuadrat X bar. Jadi jawabnya ekspektasi X itu kan sama dengan pi atau 170 cm. Sigma kuadrat X bar sama dengan rumusnya sigma dibagi akar N dikali akar N min N dibagi N min 1. Itu salah tulis, dimasukkan ke dalam rumus 7,5 dibagi akar 25 dikali 3.000 dikurang 25 dibagi 3.000 dikurang 1 sama dengan 7,5 dibagi 5 dikali akar dari 2.975 dibagi 2.999. Maka 7,5 dibagi 5 dikali akar dari 0,9919. Maka
1,5 dikali 0,9919 hasilnya 1,494. Jadi ekspektasi X sama dengan mu sama dengan 170 X bar per akar N dikali akar N min N dibagi N besar dikurang 1, maka 1,494. Jawabannya B. Oke, ada pertanyaan? Cukup paham? Yang lain? Kalau tidak, kita lanjut ya. Soal yang nomor 3, pada soal butir 2, bila cuplikannya adalah dengan pengembalian, maka nilai harapan rata-rata dan simpangan baku dari distribusi rata-rata cuplikan adalah cara mencarinya, mu-nya 170, sigmanya adalah 75, N-nya 25, ditanyakan ekspektasi X dan X kuadrat X bar. Jadi ekspektasi X itu 170, sigma kuadrat X bar sama dengan sigma dibagi N, dibagi akar N, sama dengan 7,5 dibagi akar 25. Hasilnya 1,5. Jadi ekspektasi X sama dengan mu sama dengan 170, sigma dibagi akar N sama dengan 1,5. Jadi jawabannya C. Oke, ini kita lihat ya, ekspektasi itu sama dengan mu. Jadi udah langsung dijawab ini. Yang ini berarti sigma bagi N. Udah sigma itu 7,5 bagi 25 ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 semuanya di atas itu benar. Oke, kita lanjut. Tergantung beberapa anggota cuplikannya. Oke, kita lanjut nomor 5. Sebuah perusahaan pengiriman kemasan memiliki data sebagai berikut. Di dalam pengiriman kemasan yang berisi 100 buah barang, 5%-nya diketemukan rusak sampai tujuan. Suatu hari dia mengirim 1000 buah kemasan. Berapa buah kemasan diharapkan berisi 98 barang atau lebih yang baik sampai tujuan. Cara mencarinya, P sama dengan 5%, dimasukkan ke dalam desimal berarti 0,05, N-nya itu 1000, N kecil 1000, P-nya 98, ditanyakan PR, jadi PR sama dengan P kurang dari sama dengan 98 dikali P dikurangi P dibagi akar N dikali 1 dikurangi P dibagi N sama dengan 0,1 dikurang 0,05 dibagi akar 0,05 dikali 1 dikurang 0,05 dibagi 1000 sama dengan 0,5 dibagi akar 0,05 dikali 0,95 dibagi 1000 sama dengan 0,05 dibagi akar 0,0475 dibagi 1000. Jadinya ketemunya itu 0,72 atau kalau dimasukkan ke dalam rumus itu 72%. Ada pertanyaan? Terima kasih. Kak, mau nanya dong. Silakan. Itu 0,1 dari mana, Kak? Hah? 0,1. Yo. 0,1 itu Pi ya. Pi 1000 0,1 100 dari pengiriman berisi 100 buah berarti 100 dibagi 1000 0,1. Jadi dia di sini ya, terlihat dia itu mau mengirimkan yang berisi 100 buah dari 1000 kemasan. Berarti itu P-nya 100 dari 1000, berarti 100 bagi 1000 yaitu 0,1. 5%-nya rusak, berarti P-nya 5%, 0,05.
Oke, bisa? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terus setelah memasukkannya ini sudah benar atau belum? N kali 1 kurang Pi bagi N. Benar atau salah? Salah. Memasukkan ini ya, N-nya berapa, terus 1 kurang Pi-nya berapa. Oh ya, di situ. Oke, cek lagi ya. 1. Kedua, 0,1 kurang 0,05. Apakah 0,5? Nol koma 1 kurang 0,05. Seharusnya 0,05. 0,05. 05. 0,05. Pak. Iya, 0, kok tidak mau dia? Timbul lagi penyakitnya. Oke, 0,05. 5. Dihitung lagi nanti ya, hasilnya sendiri. Oke, sekarang Tia sudah ada. Tia sudah ada? Belum? Kalau belum ada Tia, siapa yang mau menggantikan? Ada kelompok 1 yang mau menggantikan Tia? Sudah saya, Pak. Oke, silakan. Kita masuk tes formatifnya dulu ya. Karena kita udah terlanjur baca soal. Nomor 1, 2, dan 3. Tes formatif 1. Dari ini slide dia dari contoh 7. Oke, kita balik ke contoh 7. Oke, baik ya. Tia ini bahas contoh semua berarti. Oke, silakan. Contoh 7. Sistem komputasi memiliki angka-angka 3, 6, 8, 11. Sebuah cuplikan dengan anggota 2 N sama dengan 2 diambil tanpa pembalikan. Hitunglah nilai referensi cuplikan dan simpangan bakunya. Bila ketahui U sama dengan 6,0 dan varian dengan 10,8. Penyelesaian dengan pengambilan pengembalian maka itu sebuah angka hasil malah tidak mungkin. Jadi semua kemungkinan kombinasi angka hasil adalah 2 dan 8, 2 dan 14, 3 dan 6, 3 dan 8, 3 dan 11, 6, 8, 6 dan 11, 8 yang di depan bukan hasil pengembalian pertama, yang belakang bukan hasil pengembalian kedua. Hasil pengembalian 2 dan 3 dan 3 dan 2 dianggap sama karena keduanya memberi rata-rata 2,5. Rata-rata setiap hasil observasi adalah 2 dan 5, 2,5, 4,0, 5,0, 6,5, 4,5, 5,5, 7,0, 7,0, 8,5, 9,5. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Untuk kombinasi di sini berarti dia kan N. Silakan siapa yang mau bertanya? Ada? Oke, di sini dia N sama dengan 2 cuplikannya, berarti dipasangkan 2 dari setiap anggota. Berarti 2 dengan 3, 2 dengan 6, 2 dengan 8, 2 dengan 11, 3 dengan 6, 3 dengan 8, 3 dengan 11, 6 dengan 8, 6 dengan 11, 8 dengan 11. Itu ya. Terus kita cari rata-rata dari setiap angka tersebut. Berarti 2 tambah 3 bagi 2. 2,5 ya. 2 tambah 6, 8 bagi 2, 4. 2 tambah 8, 10 bagi 2, 5. Sampai terakhir 8 tambah 11,
19 bagi 2, 9,5. Oke, paham sampai di situ? Cukup jelas? Jelas ya, kita lanjutkan. Rata-rata cuplikan atau lebih tepatnya rata-rata dari distribusi rata-rata cuplikan. Ekspektasi dari X sama dengan 2,5 ditambah 4,0 ditambah 5,0 tambah 6,5 ditambah 4,5 ditambah 5,5 ditambah 7,0 ditambah 7,0 ditambah 8,5 ditambah 9,5 dibagi 10 hasilnya 6,0. Simpangan baku rata-rata cuplikan ditentukan akar di sigma x kuadrat sigma kuadrat dari x bar sama dengan sigma atau varians dibagi n dalam kurung n besar dikurang n kecil atau populasi dikurangi sampel dibagi n dikurangi 1 sama dengan 10,8 dibagi 2 dikali 5 kurangi 2 dibagi 5 dikurangi 1. Hasilnya 4,05. Sigma X bar sama dengan akar dari 4,05. Kalau tadi kan varians ya. Varians itu dikuadratkan. Kalau ininya jadi di akar. Hasilnya 2,012. Oke, terlihat di sini ya. Jadi nilai tadi itu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan 22 dan bagi 2 ya. Kita jumlahkan semuanya dibagi jumlah semuanya itu 10. Dapat hasilnya. Kita cari simpangan baku rata-rata. Berarti kalau simpangan baku rata-rata apa salah di sini lambangnya? Sigma X bar ya. Kuadrat sama dengan sigma kuadrat bagi N. Kali N kurang N bagi N kurang 1. Tinggal dimasukkan 10,8 dibagi 2. 5 dikurang 2 N kecilnya dibagi 5 kurang 1. Dapat hasilnya karena ini adalah populasi varians. Ini varians ya. Sedangkan yang kita cari adalah simpangan baku ya. Berarti akar dari varians. Simpangan baku itu akar dari varians. Dapat hasilnya 2,012. Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau jelas kita lanjut ya. Untuk selanjutnya tes formatif 1. Ini soalnya ini kan jawabannya aja Pak yang diketahui, soalnya nih saya kurang tahu nih. Tes formatif 1. Bentar ya. Tes formatif 1 nomor 1. Soalnya itu adalah diketahui rata-rata isi susu dalam botol yang diisi dengan alat pengisi otomatis sebesar 250 cc dengan simpangan baku 10 cc. Berarti X barnya 250, new-nya ya, rata-rata populasinya 250 cc. Simpangan baku berarti simpangan bakunya adalah sigma ya, 10 cc. Sekarang ditanya berapa probabilitas didapatkan botol yang berisi rata-rata kurang dari 240 ya. Berarti rata-rata X bar kurang dari 240 cc bila dipakai cuplikan acak sebesar 16 botol. TN-nya N kecilnya 60 sampelnya. Udah. 16. Ditanyakan PR dalam kurung X bar lebih kecil dari 240. Jawabannya PR sama dengan X bar lebih kecil dari 240 sama dengan PR X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Jadi PR sama dengan 240 dikurangi 250 dibagi 10 per akar 16.
Hasilnya min 10 dibagi 2,5 sama dengan min PR Z lebih kecil dari min 4. Dari tabel kurva probabilitasnya tidak ada hasil minus atau nilai batas akhirnya adalah 3,9 dan semakin besar nilai Z-nya maka hasilnya akan mendekati 0. Jadi artinya 0 adalah paling kecil. Jawabannya adalah D. Oke, bisa ya. Sama dengan yang tadi ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Seperti yang dijelaskan Dedi ya. X-barnya ada diketahui 240. New-nya ada 250. Sigma-nya 10. N-nya 16. Dimasukkan semua ke sini. Dapat hasilnya. PR-nya itu kecil. Z kecil dari min 4. Setelah itu kita lihat di tabel. Oke, di tabel itu adanya 0,39 ya, jadi mendekati 0,4. Kita lihat nilainya, dia semakin dekati 0 dia ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 dan 3. Nomor 2, diketahui dari catatan sekolah bahwa lama waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan tingkat SEU adalah 12 tahun dan simpangan waktu 3 tahun. Berapa probabilitas bahwa dari penelitian cuplikan acak terhadap 40 mahasiswa didapatkan mahasiswa yang telah menyelesaikan S1-nya dengan rata-rata waktu 11 sampai 13 tahun. Jadi diketahui mu-nya itu adalah 12 tahun, sigmanya 3, simpangan baku, dan N-nya cuplikan acak 40 mahasiswa, jadi N-nya 40. Ditanyakan PR 11 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 13. Jawabannya untuk X bar sama dengan 11, maka Z sama dengan X bar kurang mu dibagi sigma per akar N, sama dengan 11 dikurangi 12 dibagi 3 per akar 40. Sama dengan min 2,11. Untuk X bar sama dengan 13, maka Z sama dengan X bar kurang mu dibagi sigma per akar N. Sama dengan 13 kurang 12 dibagi sigma per akar 40, hasilnya 2,11. Jadi, probabilitas 11 dikurangi lebih kecil dari X, lebih kecil dari 13, hasilnya PR min 2,11 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 2,11. Sama dengan PR Z lebih kecil dari 2,11 dikurangi PR Z lebih kecil dari min 11 sama dengan 2 dikali 0,421 sama dengan 0,9642. Atau dipresentasikan jadi 96,42%. Jawabannya A. Untuk soal nomor 3, itu masih dalam soal nomor 2. Apabila dalam soal nomor 2 di atas, apabila dipakai sebuah penelitian dengan memakai cuplikan acak status mahasiswa, maka berapa probabilitasnya? Bukti diketahui mu-nya masih 12, sigmanya masih sama 3, perbedaannya cuman di N-nya aja, jumlah mahasiswa. N-nya sama dengan status. Ditanya PR. Jawabannya X bar sama dengan 11, maka Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Sama dengan 11 dikurangi 12 per 3 dibagi 3 per akar 100 sama dengan min 1 dibagi 3 per 10 sama dengan min 3,33. Untuk X bar sama dengan 13, maka Z sama dengan X bar kurang mu dibagi sigma per akar N sama dengan 13 dikurang 12 dibagi 3 per akar 100 sama dengan 1 dibagi 3 per 10. Hasilnya 3,33. Yang tadi ditanyakan adalah PR 11 lebih kecil dari X bar lebih kecil dari 13. Maka jawabannya PR 11 lebih kecil dari X bar lebih kecil dari 13 dengan PR
min 3,33 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 3,33, sama dengan PR Z lebih kecil dari 3,33 dikurangi PR Z lebih kecil dari min 3,33 sama dengan 2 dikali 0,4995, hasilnya adalah 99,9% dan dibulatkan jadi 100%, dan jawabannya adalah B. Oke, dapat semua? Paham semua? Jadi kalau diketahui soal ini ya, kita harus mencari dulu nilai yang diketahui ini kan cuma X bar dan X apanya ya. Jadi kita harus cari nilai Z-nya ya. Setelah dapat nilai Z-nya, PZ-nya, kita lihat nilai di tabelnya. Sama halnya. Kita cari nilai Z-nya terlebih dahulu, setelah itu kita lihat nilai tabelnya berapa. Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Udah selesai ya? Selesai, Pak. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, untuk minggu depan berarti kelompok 2 lagi ya, membahas modul 6 dan 7. Sebenarnya satu pertemuan itu cocoknya emang satu modul ya. Dan itu pun kadang tidak cukup waktu kita. Jadi, iya Pak, kalau modul kepanjangan. Ya, tapi tidak apa ya, karena kita cuma 8 pertemuan. Sedangkan modul kita ada 9 ya. Jadi secara otomatis harus ada ya, yang 2 kali dalam... Kenapa nggak modul yang satunya dibagi 2 apa setengah-setengah? Sama ya, modul itu juga ya. Modul 8 dan 9 juga jadi satu. Kenapa? Di pertemuan terakhir saya ingin membahas bagian-bagian yang belum paham. Dan mungkin kalau ada presentasinya nanti yang tidak selesai, kita masih ada satu pertemuan. Jadi diselesaikan di pertemuan terakhir. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas semua? Di minggu depan siap-siap kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, semuanya harus presentasikan bagiannya masing-masing ya. Jadi kalau seperti Tia hari ini tidak hadir, berarti tentu nilainya tidak ada ya. Kalau melapor nanti baru ada nilainya dengan kesepakatan. Oke, kalau tidak bisa hadir harus ada rekaman. Hari ini cukup bagus ya presentasinya, semua hampir datang kecuali Tia, dan semuanya menguasai bagian masing-masing ya, karena mungkin telah membuat video bagian masing-masing, sudah belajar banyak ya. Dari dulu mungkin cuma bikin PowerPoint, tidak pula bikin ya, cuman mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya kasih. Mungkin ada pula yang tidak lihat ya. Nah, sekarang bikin video jadi udah memahami lebih, jadi harusnya. Dan yang lain juga, satu lagi ya, tugasnya jangan lupa, kan tugasnya udah 1 dan 2 ya. Tugas 1 membuat PowerPoint, sudah saya kasih juga, tinggal memperbaiki. Tugas 2-nya apa? Membuat video. Tinggal 1 orang yang belum ya, selebihnya sudah selesai. Tugas 3-nya apa? Rangkuman ya, 3 sampai 5. Ditambah dengan pertanyaan dan komentar dari setiap video temannya ya. Jadi dilihat video temannya itu, setiap video temannya itu dilihat ya, terus diberikan komentar. Setiap video diberikan komentar. Untuk pertanyaan boleh 1 dari 1 pertemuan. Misalnya kan 1 pertemuan ini ada 8 orang. Jadi 8 pertemuan, di pertemuan 5 ini ada 8 video. Komentarnya jumlahnya 8. Pertanyaannya berapa? Pertanyaannya berarti minimal 1. Boleh dari presentasi Dedi atau boleh presentasi dari Irfanji. Boleh terserah ya kalau pertanyaan. Bagaimana yang tidak dipahami. Paham? Tugasnya? Nanti yang jawab siapa, Pak? Untuk minimal 1. Jadi kalau banyak yang tidak paham boleh tanya banyak. Tapi minimal harus bertanya 1. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu untuk pos pertanyaannya di kolom komentar yang mana? Pak, kan ada banyak di depan video. Oke, jadi kan di playlist yang saya kirimkan itu ya, yang di note, di line itu ada di note, masih ingat? Nanti saya lihat lagi. Nah, nanti di situ dimasukkan semua pertanyaan dan komentarnya. Nanti semua yang mempunyai juga lihat di situ, dan saya juga bisa lihat di situ. Makanya saya bikin di playlist saya karena bisa dilihat di situ ya. Jadi kapan pun nanti orang bertanya nampak di situ dia. Oke, paham? Baik, terima kasih. Paham.